Menjelang peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, refleksi membangun sinergi dan kolaborasi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui Asta Cita Kabinet Merah Putih. Percepatan pencapaian target tersebut di tahun 2029 tentu memerlukan keterlibatan aktif lintas kementerian lembaga, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Implementasi kebijakan prioritas nasional ekonomi syariah perlu terus didorong agar manfaatnya segera dapat dirasakan banyak orang. Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu pagi. Gubernur Bank Indonesia menegaskan Indonesia kini berada di jajaran pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ia menyebut kunci dari kemajuan ekonomi syariah Indonesia adalah kolaborasi dan pemberdayaan komunitas akar rumput, terutama pondok pesantren. Yang kita harus kejar adalah untuk halal food. Yang kita harus kejar untuk bagaimana, tapi tetap one of the five global player. Dawuhnya guru kita. Jadikan Indonesia arus baru ekonomi keuangan syariah. 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia kami kerahkan untuk masuk ke pesantren. Menjadikan pesantren tidak hanya pusat pendidikan, tapi lah pusat ekonomi syariah, bisnis. Kalau 82 juta. Menteri Keuangan menyampaikan dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Meski menghadapi sejumlah tantangan kapitalisme pasar liberal di masa kini yang berimplikasi kepada ketimpangan. Ekonomi Islam berlandaskan etika moral yang inklusif dan berkeadilan menjadi salah satu strategi dan langkah yang diambil. Melalui 3 pilar halal value chain, keuangan syariah, serta dana sosial syariah dan literasi inklusi, pemerintah menjalankan peran strategis selaku penghubung melalui kebijakan ekonomi dan APBN. Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua. Makan bergizi gratis. Tahun ini 71 triliun, kita cadangkan tambahan 100 triliun. Tahun depan kalau Pak Rahmat tahu sekali, kalau 82 juta akan mendapatkan itu lebih dari 300 triliun. Dananya ada, value chain-nya tadi kalau mau dibuat dilingkan dengan tadi gerbang santri. Menjadi pusat bisnis ekonomi syariah bukan hal mudah. Ekosistem wadah halal perlu terus dibangun untuk memperluas akses keuangan. Wakil Presiden ke-13 menyebut Undang-Undang Ekonomi Syariah yang komprehensif perlu dibuat untuk memperkuat langkah dan cita-cita besar Indonesia. Ya, kita sudah menjadi nomor 3 tentang ekonomi syariah di dunia. Ini dari 15, kalau nggak salah dari nomor 15. Kemudian nomor 8. Kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1 itu sebenarnya 31 itu kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh. Itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Capaian 1 dekade terakhir merupakan langkah awal menuju cita-cita besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sarasehan Nasional kali ini diharapkan mampu memperbesar pangsa pasar, memperkuat literasi ekonomi, hingga menginfiltrasi sektor pelayanan dengan sistem keuangan syariah dan dunia. Melalui kolaborasi berkelanjutan, posisi Indonesia akan semakin kuat di pasar global. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.